Ya, mulai Bu. Sudah masuk rekaman. Baik, oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Ibu Pak Dedi dan Bu Siti Hawa? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Bu Yesi. Iya, apakah Pak Dedi sudah siap untuk melakukan coaching pada hari ini, Pak? Insya Allah siap, Bu. Oke, jadi sebelum kita mulai coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya, Pak ya. Yang Ya, pertama yaitu kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada coaching hari ini ya, Pak? pada proses coaching saya pagi hari ini, saya ingin menambah kompetensi saya terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Bu. Oh iya, berarti kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot ya, Pak ya. Bu. Nah, untuk pertanyaan yang bobot tadi, kompetensi mana yang aktif dan spesifik akan Bapak observasi dalam diskusi kali ini ya, Pak? Ya, terkait dengan pertanyaan berbobot itu yang indikatornya mungkin yang ingin spesifikasi saya gali adalah bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan coach. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan yang berkembang dari hasil percakapan, Bu. Oke. Nah, jadi eh, dari pertanyaan tadi yang berbobot tadi, apa indikator Pak dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak dalam diskusi kali ini? Oh, indikator-indikatornya saya Heeh. mampu mengajukan pertanyaan yang menggali kompetensi atau kemampuan dari coach. Kemudian saya mampu mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong coach tersebut menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Jadi saya hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengembangkan kompetensi coach itu sendiri, Bu. Baik, Pak. Sudah sangat bagus, Pak ya. Jadi mau berharap membawa coaching akan bisa tahu apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Baik, Baik, Pak Bu. Dedi, Bu Siti Hawa, dipersilakan untuk melakukan coaching ya, Pak. Baik, Bu Yesi, terima kasih atas kesempatannya. Bu Siti, izin kita Makasih Bu mulai Esi. coaching ya. Iya Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, pagi ini apa kabarnya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, keadaannya sehat. Jadi kita mampu ya untuk melakukan diskusi atau percakapan yang ingin Ibu sampaikan atau tujuan kita atau topik apa yang ingin kita lakukan pada percakapan hari ini, Bu? Iya Pak, saya ingin mendapat pencerahan karena saya tuh punya keinginan ya atau cita-cita Hmm? saya mau mau jadi duta rumah belajar. Kalau saat sekarang itu duta Teknologi, tel- teknologi teknologi Kemendikbud. ya. Karena saya punya cita-cita seperti itu karena Bapak adalah seorang duta rumah belajar, jadi saya ingin dapat pencerahan gitu Ya. dari keinginan saya tersebut, Pak. Baik, Bu. Jadi ini dari percakapan kita ini bisa saya simpulkan awal bahwa Ibu itu adalah percakapan perencanaan apa yang harus Ibu Ah, lakukan atau Ibu gali terkait keinginan Ibu ingin menjadi duta teknologi Kemendikbud. ah. Yang Iya, kebetulan pada Pak. saat ini saya sebagai duta tersebut. Iya. Baik, Bu. Jadi sebelum ke sana saya ingin coba menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Dari yang Ibu pahami atau apa yang Ibu pahami, yang Ibu ketahui terkait duta teknologi atau duta rumah belajar itu, Bu? Ya, yang pernah saya kerjakan ya sebelum-belumnya itu dan saat itu kan saya pernah ikut pembati.
Oh ya, pernah Nah, ikut ikut pembatik. pembatik, ya pembatik level 1 sampai level 4. Tapi pada waktu itu di level 4 saya tidak menyelesaikan tugas gitu karena terkait ada kesibukan-kesibukan di sekolah. Dan saya juga merasa saat itu kemampuan IT saya masih banyak kekurangannya gitu. Jadi belum saya merasa nanti saya mau meningkatkan dulu kemampuan IT. Nah, setelah kemampuan IT saya memadai, saya mau ikut lagi gitu. Oh, Nah, sehingga nanti bisa terpilih menjadi duta teknologi. jadi yang Ibu lakukan sudah pernah Ibu coba, Ibu mengikuti pembatik dan kemudian pembatik itulah yang akan menghantarkan Ibu menjadi duta seandainya nanti dipilih. Nah, Iya. terkait Ibu juga tadi menyampaikan terkait dengan pemanfaatan IT dalam pembelajaran yang kita hubungkan dengan pembatik. Dari proses Mm-mm. pembatik yang Ibu sudah alami atau Ibu jalani kemarin, yang mempengaruhi atau yang berperan penting terhadap pemanfaatan teknologi itu apa sih, Bu? Apa kira-kira yang Ibu bisa tangkap terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Iya, kita harus intinya kita harus banyak menguasai eh, IT itu dalam pembelajaran. Misalnya, oh bisa membuat video gitu kan, sehingga nanti pembelajaran menjadi menarik. Bisa membuat blog. Dengan blog itu kita bisa menulis dan blog juga bisa diakses oleh siswa. Jadi intinya banyak memanfaatkan IT itu dalam pembelajaran dan itu ya harus dikuasai oleh seorang guru kalau menurut saya. Oh, baik Bu. Terima kasih atas ini penyampaiannya. Ibu tadi menyampaikan terkait video pembelajaran, blog, itu salah satu yang bisa membuat Ibu menjadi guru yang memahami teknologi, guru yang Mm-mm, memahami teknologi, ngikuti pembatik, dan bisa berpeluang untuk jadi duta rumah belajar. mm-mm, Nah, sekarang situasi saat ini atau kemampuan Ibu saat ini terkait pembuatan video, terkait pembuatan blog, dan pemanfaatan IT dalam pembelajaran, seperti apa, Bu, pada saat ini di kelas, Bu? mm. Ya, alhamdulillah Pak. Kalau dibandingkan sebelumnya Pak ya, waktu saya masih di level 4 yang tidak menyelesaikan tugas itu, saya masih terbatas membuat videonya. Tetapi sekarang itu situasinya karena saya mengikuti program guru penggerak ini, saya banyak belajar lagi pembuatan video. Misalnya dulu saya belum mahir menggunakan Canva, kalau sekarang meningkat, oh sudah bisa menggunakan Canva untuk membuat video pembelajaran. Eh, Ya, terus juga dulunya juga menggunakan KineMaster masih apa ya, masih banyak bingung-bingung, tapi sekarang alhamdulillah sudah lancar gitu ya. Nah, dengan situasi seperti itu tadi, jadi berharap oh nanti saya mau ikutan lagi deh pembatik gitu loh Pak. Oke. Jadi dengan setelah Ibu gagal kemarin atau belum menyelesaikan tugas pembatik level 4 di tahun sebelumnya, Iya. saat ini Ibu sudah mencoba menggali, menambah kompetensi Ibu terhadap pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu, ya, kondisinya pada saat ini. Iya, iya, iya. Hmm. Kemudian dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa sih yang bisa membuat atau menjadikan pembelajaran di kelas dapat mewujudkan Ibu menjadi duta itu? Jadi kita hubungkan antara pengen jadi duta dengan kegiatan Ibu di kelas. Karena apa? Saya ingin menyampaikan sedikit saja, Bu. Karena apa? Pada level 2 itu adalah level kreasi. Kita membuat video pembelajaran untuk Mm-mm. diimplementasikan di kelas. Nah, saat Ibu mengkreasikan, nah bagaimana Ibu mengkreasikannya, lalu bagaimana Ibu mengimplementasikannya di kelas, Bu? Iya. Jadi dari kemampuan yang membuat video saya yang sudah meningkat, yang dulunya saya belum kenal Canva, sekarang sudah kenal Canva, saya akan lebih mendalami lagi apa yang saya tahu, lebih sering-sering lagi menggunakannya, gitu kan, Hmm. menerapkannya, gitu kan. Jadi nanti sudah terbiasa dan mungkin lebih
lebih bagus lagi video pembelajaran yang dibuat, lebih menarik lagi gitu, lebih meningkatkan lagi lah kemampuannya dari tadi yang belum bisa gitu ya. Itu Jadi Pak. setelah ini Ibu ingin lebih menerapkannya ke dalam kelas. Iya. Ya. Nah, ini juga perlu saya sampaikan, Bu, pada pembatik itu yang Ibu tangkap, apakah itu sebuah kompetisi untuk mencapai menjadi duta ataukah sebuah proses untuk mengembangkan diri guru, Bu? Dari Ibu yang Ibu tangkap apa dari pembatik itu, Bu? Hmm. Kalau saya menangkapnya pembatik itu adalah untuk mengembangkan diri guru. Karena yang saya ikuti dari level 1 itu saya membiasakan diri untuk literasi gitu kan. Hmm? Ya terus meningkat ke level 2 saya belum bisa buat video, belum bisa menggunakan KineMaster karena tuntutan tugas saya jadi berusaha gitu. Jadi mengenal KineMaster gitu. Jadi menurut saya karena kondisi yang mendesak tadi gitu ya, jadi membuat saya belajar, terus belajar dan mendorong saya untuk terus belajar. Gitu. Jadi lebih ke pengembangan diri guru, Pak. Kalau Wah, misalnya jadi duta atau tidak itu adalah bonus gitu. nah itu betul sekali, Bu, apa yang Ibu sampaikan itu sama halnya dengan apa yang saya alami ketika terpilih menjadi duta. Pada awalnya saya itu tidak bertujuan untuk menjadi duta, tapi tujuan saya ingin mengembangkan kemampuan saya menjadi guru yang mampu memanfaatkan teknologi ke dalam kelas. Jadi itu mindsetnya harus dirubah dan mindset itu sudah tertanam di Ibu, itu sudah cukup baik, Bu. Kemudian hal-hal apa sih yang bisa mewujudkan atau tercapainya Ibu jadi duta, Ibu menguasai teknologi. Itu sudah Ibu lakukan. Ada lagi enggak hal-hal yang Ibu butuhkan ataukah dukungan ataukah hal-hal lain yang Ibu butuhkan? Iya, saya sepertinya harus aktif di komunitas dan mengimbaskan apa yang saya kuasai gitu ya. Jadi nanti dengan pengimbasan itu diri saya juga terus meningkatkan kemampuan di bidang IT dan saya juga bisa memotivasi teman-teman sejawat yang mungkin eh, belum belum banyak menggunakan IT. Yang menurut saya dukungan teman sejawat gitu ya di komunitas gitu, Pak. Jadi itu dengan aktif di komunitas itu mendorong diri saya sendiri gitu ya untuk terus meningkatkan kemampuan dan juga bisa mendorong teman-teman gitu ya untuk menguasai IT. Oke, jadi Ibu sampaikan itu ada perlu dukungan rekan sejawat, perlu Mm-mm. dukungan dari komunitas. Kalau boleh Mm-mm. tahu, Bu, ketika di komunitas, Ibu tergabung di komunitas apa sekarang, Bu? Adakah komunitas yang Ibu ikuti? Ya, kalau komunitas tentu saja sebagai guru mata pelajaran kimia, saya sebagai ketua MGMP eh, Kimia SMA se-Bangka Selatan, saya juga di Asosiasi Guru Kimia untuk tingkat provinsi dan di Persatuan Pendidik Sains Kimia Indonesia di tingkat nasional. Nah, sekarang karena ada mengikuti program guru penggerak ini, saya mau merintis komunitas praktisi yang baru, gitu ya. Nah, rencananya saya mau mengajak teman-teman sejawat di sekolah saya ini untuk membentuk komunitas guru pencinta IT. Jadi nanti kalau yang belum pede, belum bisa menggunakan IT, nanti saling berbagi ilmu di situ. Tuh, teman-teman yang sudah cukup mahir bisa mengajari teman-temannya sehingga nggak malu untuk bertanya, tidak malu untuk saling berbagi. Rencananya seperti itu, Pak Dedi. Wah, ini bagus sekali, Bu. Ibu bukan hanya ingin menjadi duta dengan mengembangkan diri Ibu, kompetensi Ibu sendiri, tetapi juga mengembangkan komunitas ya, Bu ya. Rencana aksi yang Ibu lakukan ini sudah cukup baik, sudah cukup bagus untuk mengimplementasikan pembelajaran menggunakan IT itu bukan hanya di sekolah tetapi juga menyampaikan ke guru lain ya, Bu ya. Nah, Ya, ini apa yang bisa memastikan Ibu hal tersebut bisa berjalan? Ibu bisa membuat video, bisa mengimplementasikannya ke rekan sejawat di sekolah,
bisa mengimplementasikannya di kelas. Ini banyak rencana aksi Ibu itu cukup banyak. Kemudian Mm-mm. mengimplementasikannya ke komunitas juga. Kira-kira apa yang bisa memastikan hal tersebut terwujud, Bu? Iya, karena sekarang sudah mulai pembicaraan ya dengan teman-teman, dengan rekan sejawat gitu yang kurang pede menggunakan IT gitu. Saya sudah mengajak mereka, mensosialisasikan kepada mereka, yuk kita buat komunitas pencinta IT. Nanti apa yang bisa saya ajarkan akan saya bagikan dengan teman-teman gitu. Terus juga saya juga terus belajar membuat video pembelajaran dan melihat ya video pembelajaran hasil dari teman-teman gitu ya dan berbagi sharing. Oh, bagaimana bisa bagus seperti ini. Jadi saya berusaha gitu ya melihat hasil karya orang lain dan saya termotivasi untuk seperti itu gitu ya yang sudah baik tadi ingin saya contoh gitu. Oh, Itu jadi Pak. ingin dicontoh, ingin dilakukan, diimplementasikan ke komunitas dan sekolah. Kemudian Ya. terkait dukungan dari sekolah, karena kita tahu Bu, seandainya Ibu menjadi duta teknologi, itu akan menyita sedikit waktu Ibu mengajar di sekolah karena Ibu akan melaksanakan beberapa pelatihan-pelatihan yang Ibu menjadi pematerinya. Terkait hal tersebut, dukungan dari pihak sekolah apakah seperti apa, Bu? Ya. Saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah ya karena ini juga kalau seandainya kita eh, adalah ikut dalam event guru berprestasi atau tadi ya duta rumah belajar itu kan juga prestise bagi sekolah gitu kan. Oh, ini gurunya aktif ya terlibat, jadi tentu saja nanti akan memberikan hal positif kepada sekolah. Makanya saya akan meminta dukungan kepala sekolah, tentu saja dukungan teman-teman sejawat ya ketika saya mungkin ada sibuk seperti yang Pak Dedi ceritakan, saya mungkin ada meninggalkan kelas gitu ya. Nah, itu biasanya kalau saya meninggalkan tugas, saya meminta teman sejawat yang guru piket atau yang lainnya untuk memantau kondisi kelas yang saya tinggalkan gitu ya. Jadi anak-anak juga tidak terbengkalai. Selain itu tentu saja saya butuh dukungan dari keluarga karena akan sibuk gitu ya. Saya Ya. memanajemen waktunya, Pak. Oke, jadi ada dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari guru piket, kemudian ketika Ibu meninggalkan kelas, Ibu otomatis akan memberikan tugas. Nah, Ibu menjadi duta. Nah, kira-kira bentuk tugas yang dapat memastikan anak untuk tetap belajar ketika Ibu tidak ada, apa yang bisa Ibu lakukan, Bu? Hmm. Biasanya karena saya juga sahabat rumah belajar ya, biasanya Hmm. saya membagikan link gitu ya dari materi-materi yang ada di rumah belajar atau modul-modul yang saya miliki, dan bahkan saya juga bisa melakukan kuis walaupun saya tidak berada di dalam kelas ya dengan menggunakan aplikasi Quizizz ya atau game edukasi. Saya tetap bisa memberikan materi dan penilaian gitu ya, dengan saya menggunakan game edukasi gitu secara online pada siswa. Jadi Oke. saya tetap bisa memantau. Jadi ini sedikit saya simpulkan tadi bahwa Ibu ingin menjadi duta rumah belajar. Dari duta rumah belajar itu Ibu harus menguasai teknologi, Ya, meningkatkan ya ya, kemampuan. meningkatkan kompetensi teknologi. Setelah teknologi itu meningkat, Ibu implementasikan di kelas. Mm-mm. Kemudian Ibu juga mengimplementasikan atau membagikannya ke rekan sejawat Ya, dan praktisi. Nah, dari beberapa hal ini otomatis sudah cukup mendukung, sudah cukup baik untuk proses Ibu menjadi duta. Namun ada hal-hal lain, Bu. Tidak hanya kompetensi itu yang difokuskan oleh Pusdatin. Ada kompetensi juga kepribadian guru. Karena dia tidak hanya menilai proses pemanfaatan TIK-nya, namun bagaimana sikap guru terhadap komunitasnya. Ketika dia berkomunitas itu sangat berpengaruh juga ketika dia jadi guru.
Nah, ketika Ibu di komunitas, Ibu sudah menjadi ketua MGMP Kimia. Nah, bagaimana cara Ibu di komunitas untuk menggerakkan komunitas tersebut terkait dengan sikap atau etika Ibu selama menjadi ketua MGMP, Bu? Sikap-sikap yang baik yang bisa dinilai oleh Pusdatin itu, Bu. Iya. Kalau menurut saya kebiasaan berbagi. Nah, itu yang penting. Jadi kita tidak menguasai sendiri, tapi kita berbagi. Jadi punya kebiasaan berbagi apa yang kita tahu, berbagi. Jadi berkolaborasi dan berbagi, Pak, kalau menurut saya. Berkolaborasi dan berbagi. Itu tepat Iya. sekali, Bu. Kolaborasi yang sudah pernah Ibu lakukan, kolaborasi dengan siapa saja, Bu? Eh, teman sejawat di MGMP dan teman sejawat di sekolah, Pak. Teman sejawat di MGMP dan teman sejawat di komunitas itu sudah cukup baik, Bu. Sudah cukup baik. Dalam bentuk apa, Bu, kemarin yang ini kan dibagikan ke teman-temannya? Kalau kemarin yang pas ikut pembatik itu ya misalnya udah bisa membuat video, ya kita ajarin ini gimana gitu ya. Terus teman juga masih belum bisa eh, seperti sekarang. Misalnya kan mereka mengerjakan tugas-tugas di platform Merdeka Mengajar gitu kan. Ternyata masih ada teman yang tidak bisa membuat aksi nyata gitu ya. Ternyata dia bisa membuat videonya, tapi dia nggak bisa bagaimana mengirimkannya ke YouTube gitu kan. Ya, Nah, dari YouTube bagaimana ngirimnya ke platform Mereka Mengajar ya. Hal itu sederhana, tetapi kalau mereka belum biasa kan jadi tidak tahu. Nah, itu kesempatan saya ya untuk memberikan bantuan gitu ya. oh Oh, kalau ya, kalian mau mengirimkan aksi nyata nih, saya bantu gitu. Saya bantu mengirimkan ke YouTube dan bagaimana cara mengirimkan ke PMM gitu. oke, mantap, Bu, mantap. Ini sudah banyak nih, sudah banyak peluang-peluang yang bisa Ibu memastikan diri Ibu untuk berpeluang menjadi duta. Tinggal untuk menjaganya itu, Bu. Menjaganya, kemudian Ibu Menjaga berasumsi, semangatnya ya. ya, menjaga semangatnya. Kemudian di insight Ibu atau di pola pikir Ibu, duta itu bukan sebuah proses dari sebuah kompetisi. Kompetensi. Dia bukan kompetisi, tetapi kompetensi. Itu yang sering kami tanamkan, sehingga tidak ada kekecewaan, tidak ada rasa benci ketika kami paham ketika kami menjadi duta kemarin ada saja yang teman-teman merasa kecewa terhadap penilaian. Nah, itu salah satu juga yang menjadi hal penilaian bagaimana menyikapinya itu ketika kita terpilih dan menyikapi ketika kita tidak terpilih. Ini Yes. percakapan kita sudah cukup menarik, sudah bisa Ibu gali sendiri itu apa yang bisa membuat Ibu menjadi duta. Nah, sekarang saya ingin minta Ibu sedikit menyampaikan simpulan dari percakapan kita pagi hari ini, Bu. Iya ya, yang bisa saya simpulkan ya tetap menjaga semangat tentunya gitu ya tadi memahami bahwa menjadi duta belajar itu bukanlah kompetisi tapi adalah kompetensi gitu ya meningkatkan kemampuan diri gitu ya terus juga tadi terus meningkatkan kemampuan IT dan terus berkolaborasi dan berbagi dengan apa yang telah kita miliki. Jadi kita akan bisa mengembang diri sendiri dan juga mengembangkan orang lain. Mungkin seperti itu Pak Dedi. Terima kasih Ya. Tambahan pencerahannya. sedikit lagi, Bu. Dari kesimpulan Ibu ini dan juga satu lagi, Ibu harus memastikan dukungan dari orang terdekat, rekan sejawat dan pimpinan di sekolah Ibu agar Iya, tugas-tugas nantinya seandainya pun terpilih itu berjalan dengan baik. iya, ya. Terima kasih Pak Dedi. Ya, itu memang sangat diperlukan ya dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat dan tentunya keluarga karena tadi akan membagi waktu gitu ya, manajemen waktu. Ya. Terima Ya. kasih Terima Bu kasih Pak Siti Dedi. atas diskusi dan percakapan kita hari ini. Ibu sudah menemukan dan sudah menyimpulkan. Jadi tinggal dijaga semangatnya saja, dipastikan dukungannya, ditingkatkan kompetensinya dan dibiasakan kolaborasinya. Mungkin itu yang seperti Ibu sampaikan tadi. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya Ibu menjadi duta
rumah belajar dan bisa melanjutkan estafet duta ini dari saya. Saya akhiri dengan ucapan bila bisa bil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas coachingnya hari ini. Sama-sama Bu Siti. Oke, baik. Terima kasih pada coach dan coachi hari ini. Diskusinya sangat hidup sekali. Jadi dari hasil observasi atau pengamatan saya pada praktek coaching kali ini, saya menyimpulkan beberapa hal dan saya ingin menanyakan beberapa hal ya kepada coach. Baik Yang Bu. pertama, apa indikator keberhasilan dari diskusi kali ini ya Pak? Baik Bu Yesi. Menurut saya keberhasilan pada proses coaching yang barusan saya lakukan adalah bagaimana proses pertanyaan yang saya buat itu mampu menggali sendiri kompetensi yang ada pada Bu Siti. Kemudian bagaimana saya menuntun Ibu Siti menemukan solusinya terhadap rencana yang diinginkan. Jadi saya memastikan apa saja yang bisa, pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendukung Bu Siti untuk menjadi duta. Mungkin itu Bu Yesi. Iya, benar ya Pak ya. Jadi selain dari hal indikator keberhasilan tadi ya Pak ya, mungkin ada keterampilan coaching yang saya amati juga sangat bagus, yang apa yang sudah Bapak lakukan kepada si coaching. Mungkin ada kompetensi yang lain Pak, yang akan bisa Bapak kembangkan, bukan hanya sekedar memberikan pertanyaan yang berbobot saja pada coaching. Mungkin ada kompetensi yang lain apa yang bisa Bapak capai kepada si coaching ya Pak? Baik Bu, mungkin ini keterkaitan dengan kompetensi coaching, itu kan ada 3. Coach, itu kompetensi coach itu yaitu kehadiran penuh, lalu kompetensi mendengarkan aktif. Nah, menurut saya ketika kita mengajukan pertanyaan yang berbobot, ada hal yang harus kita tambahkan, yaitu kehadiran penuh kita. Kehadiran penuh ketika kita proses coaching, perhatian kita, pertanyaan-pertanyaan kita, dan juga kompetensi mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, diharapkan kita dapat menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kedua kompetensi ini juga ingin saya kembangkan dan saya tambah lagi Bu pada diri saya Bu. Iya, baik ya Pak ya, sangat bagus sekali apa yang ingin Bapak kembangkan pada kompetensi pada seorang coach. Terima kasih banyak kepada Pak Dedi selaku sebagai coach dan Bu Siti Hawa selaku sebagai coaching pada hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Yesi, Bu Pak Ibu, Dedi. Bu Siti, Bu Sama-sama. Hawa. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita di sekolah. Izin Amin. saya stop dulu Ya. ya untuk rekamannya. Saya ingin memastikan hasil rekaman kita.